Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita tentang pengenalan beberapa alat laboratorium kimia. Oke, simak baik-baik ya. Oke, mari kita lihat beberapa alat-alat labor yang sering kita gunakan ya. Yang pertama adalah pipet tetes ya. Pipet tetes ini kegunaannya yaitu untuk memindahkan beberapa tetes zat cair. Oke, selanjutnya adalah gelas kimia. Kegunaannya yaitu untuk menyiapkan larutan yang akan kita gunakan. Kemudian untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Kemudian untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan ya. Kemudian kaca arloji. Fungsinya yaitu untuk menyimpan zat-zat yang akan dikeringkan sebagai wadah saat penimbangan. Dan kemudian labu ukur ya, kegunaannya yaitu untuk mengukur volume cairan dengan teliti, yaitu untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian yang tinggi. Oke, berikutnya adalah corong. Kegunaannya yaitu sebagai alat bantu untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut lebar ke wadah yang bermulut kecil. Alat ini adalah digunakan untuk menyaring atau memisahkan endapan dari cairannya. Selanjutnya adalah kaki tiga atau yang disebut dengan tripod, di mana kegunaannya dipasang di atas lampu spiritus ya sebagai penyangga wadah yang berisi cairan yang dipanaskan yang harus dilengkapi dengan kasa aspal. Kemudian rak tabung reaksi, yaitu kegunaannya untuk menempatkan tabung reaksi. Tabung reaksi ini ada yang terbuat dari kayu, kemudian ada juga yang dari plastik. Selanjutnya adalah lumpang porselen, di mana kegunaannya adalah untuk menghaluskan atau menghancurkan zat-zat padat yang berbentuk bongkahan. Ya. Alat ini terbuat dari porselen. Dan selanjutnya adalah penjepit tabung reaksi. Pada saat kita melakukan pemanasan, maka kita gunakan penjepit tabung reaksi agar tangan kita tidak terasa panas ya. Kemudian berikutnya adalah silinder ukur ya atau gelas ukur, di mana kegunaannya antara lain untuk mengukur atau menakar volume cairan. Ini tidak digunakan untuk melarutkan atau melakukan reaksi kimia. Dan kemudian pipet volume atau yang dikenal dengan pipet gondok. Kegunaannya yaitu untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat ya. Selanjutnya adalah neraca analitik. Kegunaannya yaitu untuk menimbang zat-zat padat. Penggunaan neraca analitik ini lebih teliti dalam menimbang zat padat. Selanjutnya adalah corong pisah ya, di mana kegunaannya yaitu dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen pasif pelarut dengan densitas yang berbeda atau massa jenis yang berbeda. Dan yang berikutnya adalah kondensor ya, kegunaannya yaitu untuk mendinginkan cairan dan untuk mengembunkan uap. Selanjutnya adalah labu Erlenmeyer ya. Kegunaannya yaitu untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan untuk mereaksikan larutan yaitu pada reaksi titrasi. Oke, yang selanjutnya adalah pipet ukur, di mana kegunaannya adalah untuk memindahkan larutan dengan volume yang tepat. Jadi untuk mengukur lebih teliti berbagai zat cair, maka digunakan pipet ukur. Selanjutnya adalah plat tetes. Kegunaannya yaitu untuk menguji keasaman larutan. Plat tetes ini terdiri dari 12 lekukan. Untuk menguji keasaman larutan dengan alat ini, maka pemakaiannya bahan-bahan menjadi lebih hemat. Berikutnya adalah buret. Kegunaannya yaitu untuk titrasi larutan.
yaitu menentukan konsentrasi suatu zat melalui reaksi dengan zat yang diketahui konsentrasinya ya. Oke, yang selanjutnya adalah labu destilasi, yaitu kegunaannya untuk menampung zat-zat yang utamanya adalah zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi ketika proses destilasi. Kemudian batang pengaduk, kegunaannya adalah untuk mencampur cairan dengan bahan-bahan kimia. Selanjutnya adalah tabung reaksi, di mana kegunaannya yaitu untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah yang sedikit. Kemudian selanjutnya adalah spatula plastik, di mana kegunaannya adalah untuk mengambil bahan-bahan kimia yang berbentuk padat. Kemudian kawat kasa ya, kegunaannya yaitu sebagai alas bagi alat-alat gelas pada saat melakukan pemanasan di atas kaki 3. Dan selanjutnya adalah filler, kegunaan untuk menyedot larutan ya. Nah, demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.